Aku pikir kucing biasa aja. Ternyata Yang indah-indah semuanya pastinya gratis ya, nggak ada pungli, nggak ada tukang parkir. Enaknya di Malaysia ini kita juga merasa nyaman, nggak takut dijamret, nggak takut dipungliin, nggak takut minta bayaran. Belum ada 1 minggu masalah ini terjadi dan sekarang udah muncul lagi para sampah-sampah ini. Udah muncul lagi mereka ngambil kutipan padahal udah jelas perintahnya. Jangan ada pengambilan retribusi dulu, jangan ada pengutipan dulu. Tapi para sampah pengangguran yang nggak berguna ini nggak bisa makan. Wanita daripada Indonesia langsung auto terkejut, dikira Malaysia mirip sama seperti Indonesia. Tapi setelah sampai di Malaysia, sampai dibuat terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Ya, Malaysia, negara tetangga kita yang begitu sangat dekat dari segi bahasa, kemudian makanan, budaya, hampir memiliki kemiripan yang sama. Maka dari itu kita sering berselisih di media sosial. Tapi itu hanya sebatas di media sosial saja. Selebihnya, warga Malaysia ketika menyambut orang Indonesia yang melancong datang ke Malaysia juga disambut dengan penuh keramahan, dan juga banyak orang Indonesia yang merantau dan bekerja tinggal di Malaysia, mereka juga merasakan keramahan warga Malaysia. Di satu sisi sahabat semua, negara tetangga kita ini memang dekat sekali dengan Indonesia, tapi bukan berarti terus Malaysia mirip seperti Indonesia, yang dimana Malaysia ini merupakan salah satu negara yang menjadi destinasi wisata yang begitu sangat populer di Asia Tenggara. Bahkan orang Indonesia ketika sampai ke Malaysia terkejut dengan kedisiplinannya, kemudian tata kelola kotanya yang begitu sangat rapi, bersih, bahkan sampai heran dengan suasana di Putrajaya. Lalu bagaimana kesan-kesan orang Indonesia ketika melihat suasana di Malaysia, yang dimana kalau di Malaysia itu setiap tempat di perumahan ataupun di pedesaannya memiliki taman untuk bermain kanak-kanak hingga untuk berolahraga, dan itu membuat orang Indonesia sampai terkejut. Langsung kita simak dan kita reaksi videonya bersama-sama. Dan juga sahabatku semua, sekarang ringgit tengah naik, yang dimana mata uang negara tetangga kita menjadi salah satu mata uang yang terbaik di Asia. Kemudian paspornya juga menjadi salah satu paspor yang terkuat di dunia. Memang prestasi negara tetangga kita ini bukan kaleng-kaleng sahabatku semua. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Mungkinkah bisa mengejar prestasi seperti negara tetangga? Ya, kita berdoa saja supaya negara kita paspornya kuat, kemudian mata uangnya juga kuat. Dan paspor kuat itu tergantung warga negaranya juga sahabatku semua. Kalau kita ke negara orang tidak melakukan pelanggaran, maka dari itu ranking paspor kita akan menjadi kuat. Dan ini juga membuat orang Indonesia terkejut ketika paspor Malaysia menjadi di antara paspor yang paling terkuat di dunia. Kita simak videonya. Malaysia baru aja rilis versi baru pasportnya dan sekarang jadi salah satu paspor terkuat di Asia Tenggara. Mulai Juni nanti, Malaysia bakal pakai desain paspor terbaru dengan fitur keamanan yang lebih modern dan pastinya lebih canggih. Yang bikin banyak orang ngomongin, paspor Malaysia sekarang punya akses ke banyak negara dengan visa yang lebih gampang. Makanya paspor mereka masuk jajaran terkuat di Asia Tenggara. Buat traveler, paspor kuat itu penting banget karena bikin perjalanan ke luar negeri jadi lebih praktis dan minim ribet urusan dokumen. Negara-negara Asia sekarang juga lagi berlomba-lomba nih bikin sistem paspor yang makin aman sekaligus nyaman dipakai buat traveling internasional. Halo guys, kita sekarang lagi ada di Kucing. Sarawak, Malaysia. Nah, jadi kita hari ini itu Koko yang waktu itu nggak sih? Koko. Apa? Koko yang waktu itu ke Pontianak ya? Ah ya, apa? Kebetulan kita ada lampu merah ini, ayo kita tes kok. Boleh. Kalau dia berhenti, macam mana? You belanja saya makan McDonald. Boleh, kita coba. Okey ya? Kami tekan tengok dia berhenti ke tidak. Mesti berhenti punya. Kita lihat aja. Okey, tunggu. Sudah, tunggu Dia masih hijau. Koko viral banget di Pontianak. Viral banget yang ini. Sini tak biasa, dia tidak berhenti. Tengok dia sudah merah. You tengok dia berhenti ke tidak. Tengok. Senang kan? Harusnya You belanja saya makan McDonald. Jom. Habislah ringgit saya. Rp1 sekarang udah setara dengan 4.500. Kalau misalkan Rp10 atau 45.000 kurang lebih kira-kira bisa dapat apa aja ya? Mari kita lihat.
Ini ada roasted chicken, masih cukup, harganya Rp9,90. Next ada minuman favorit aku, namanya Hainan Ice. Ini nggak nyampe Rp6 dan masih kembalian. Bisa dipakai buat sewa sepeda juga, harganya Rp10 buat 1 jam. Untuk telur isi 10, dia range-nya tuh di antara 7 sampai Rp8. Ada buah apel juga lagi diskon, ini Rp9,90. Terakhir ini ada salah satu nasi lemak kesukaan semua orang, tapi sayang sekali udah nggak cukup karena harganya Rp23. So menurut kalian gimana? Oh iya BTW, aku tinggal di Kuala Lumpur, jadi memang agak lumayan, apalagi kalau misalkan di-convert ke rupiah. Datang ke Pulau Ketam tapi malah bingung di sini bisa nemu seafood halal nggak ya? Di part sebelumnya aku sempat bilang karena mayoritas penduduk di sini adalah Chinese Malaysia, kami agak susah cari makanan halal. Tapi setelah jalan cukup lama, akhirnya kami nemu satu tempat namanya Kedai Makan Cik. Dan plot twistnya yang punya ternyata orang Medan. Orang Indonesia tuh ada di mana-mana ya, bahkan di pulau kecil yang rasanya terpencil pun tetap ketemu orang Indo. Asli, menurut aku menu di sini nggak ada yang fail. Mungkin karena memang pas banget di lidah kami. Kami pesan kepiting sambal, udang tepung mentega, dan ikan siakap lemon yang di steam. Terus karena kakaknya tahu aku dari Indonesia, kami malah dikasih bonus sayur kangkung pakai teri. Wah gila sih, ini yang bikin kangen rumah. Total bayar sekitar Rp150 sudah termasuk nasi dan air teh seteko. Gimana? Tertarik buat nyobain seafood di Pulau Ketam juga nggak? Follow aku buat info jalan-jalan dan hidup di Malaysia lainnya. Inilah Malaysia. Banyak parking di sini, nggak ada yang ini pengerti parkir, free ini semua. Kalau di Indonesia parkir sudah ada yang jaga, tapi ini di Malaysia, wow, nggak ada, bayar 60 sen. nggak ada pungli di sini. nggak ada pungli kata masnya. Dari Rp50 bisa dapat apa aja sih di Malaysia? Jadi gue lagi di Jalan Alor. Katanya surga street food Kuala Lumpur. Mirip-mirip lah sama Kebon Sirih atau Blok M, KFC. Luar negeri. Pertama gue beli takoyaki. Iya gue tahu. Jauh-jauh ke Malaysia malah beli makanan Jepang. Nenek moyang gue pasti kecewa. Tapi harga Rp10. Rasanya jujur aja nggak beda jauh sama yang biasa gue beli di Blok M. 7 dari 10. Awalnya gue pengen coba cumi bakar. Tapi begitu gue nyium baunya, kayaknya ini bukan makanan gue dah. Skip dulu deh. Lanjut ke es krim. Nah ini lumayan unik. Soalnya gue belum pernah nemu yang model begini di Jakarta. Tapi sejujurnya setelah gue lihat-lihat, ini cuma es krim digulung aja nggak sih? Pas dicobain, rasanya enak sih. Tapi ya tetap es krim. Harga Rp10, 7,5 dari 10. Karena udah mau balik, gue tutup perjalanan ini dengan beli buah biar ada kesan-kesan sehatnya dikit. Jadi di Alor itu masih relatif budget friendly jajanannya. Tapi kalau ngomongin restonya jangan berharap deh. Belum ada 1 minggu masalah ini terjadi dan sekarang udah muncul lagi para sampah-sampah ini. Udah muncul lagi mereka ngambil kutipan padahal udah jelas perintahnya. Jangan ada pengambilan retribusi dulu, jangan ada pengutipan dulu. Tapi para sampah pengangguran yang nggak berguna ini nggak bisa makan. Kalau tidak pungli nggak bisa makan. Lihat hasilnya nih ya. Belum ada 1 minggu kawan-kawan, belum ada 7 hari udah muncul lagi para sampah ini. Nah ini dia hasilnya, ini mukanya jelas nampak mukanya. Aduh gila. Kalau cuma diperingati para sampah-sampah ini, janganlah, jangan kutip lah. Aduh nggak akan mempan karena memang udah menjadi darah daging. Para pengangguran dan pemalasnya itu udah jadi darah daging kan kawan, susah itu dihilangkan. Kalau udah kayak gini kan udah betul-betul penyakit. Kalau nggak betul-betul diambil tindakan yang tegas sama para sampah pengangguran yang nggak berguna ini, ya udah bakal terus berulang. Itu bagusnya tuh cuma sehari 2 hari aja, sisanya ya udah ngulah gitu lagi. Inilah hasil dari tanah karo dan beras tagi yang tidak diambil secara tegas tindakannya gini. Dianggap sepele omongan pemerintah di sana. Dianggap sepele, cuman dia tai-tai gitu, kayak gitu jarang menganggapnya. Dan sekarang muncul lagi, tengok sampah. Terkejut saya bila mana saya tukar duit ringgit Malaysia kepada rupiah, dapat banyak sangat. Jadi jom teman saya nak tukarkan duit ringgit Malaysia kepada bentuk rupiah sebab saya ada nak ke Indonesia dalam 2-3 hari ni. Dan kali ni saya tukar tak banyak lah, hanya RM1,000 sahaja. Jadi kita tengok RM1,000 dapat berapa juta rupiah. Malaysia. Kita cek dulu rate. RM1,000 kita akan dapat lebih kurang 3 juta 3 juta 800,000 untuk RM1,000. Okey, bila RM1,000 Malaysia saya dapat 3,8 juta rupiah. Jadi sangat banyak sebenarnya berbanding dulu kalau saya tukarkan duit ringgit Malaysia kepada rupiah. Nak dapat 1 juta rupiah saya kena bayar RM300 Malaysia. Tapi sekarang ni
Nak dapatkan 1 juta rupiah yang sama, hanya perlu bayar RM260 lebih sahaja. Tak sampai RM300 pun. Bermaksud inflasi dekat Indonesia lebih besar daripada inflasi di Malaysia. Jadi sebab itulah untuk tuan-puan yang ada banyak cash, rupiah ke ringgit Malaysia ke, cepat-cepat alihkan kepada bentuk emas, sebab emas ini adalah alat kewangan yang kalis inflasi. Berapa banyak pun inflasi yang dikenakan oleh ringgit ataupun rupiah, emas tidak dikenakan sama sekali. Okey, sebab emas berdiri pada nilai dia yang tersendiri. Jadi sebab itulah siapa-siapa yang menabung dalam bentuk emas, sebenarnya dia dah bekukan harta dia dalam nilai yang lebih terjamin. Jadi alhamdulillah selesai proses pertukaran duit ringgit Malaysia kepada bentuk rupiah. Jadi insya-Allah tuan-puan yang tengok video ni semoga bermanfaat, bukan sahaja dari segi pertukaran duit ni, tapi kat mana tempat yang lebih sesuai untuk kita simpan harta kita untuk tempoh jangka masa panjang, iaitu dalam bentuk emas. Aku pikir kucing biasa aja. Ternyata... Hai. Akhirnya setelah sibuk cari cuan di perantauan, aku dapat cuti untuk balik ke kampung halaman. Liburan kali ini, aku memutuskan untuk family trip ke negara tetangga, Kuching, Malaysia. Perjalanan dimulai dari jam 6 pagi. Jarak yang ditempuh untuk sampai ke perbatasan cukup dekat, hanya sekitar 2 jam. Sebelum lanjut ke kota Kuching, kita jalan-jalan dulu di Bau. Ini salah satu tempat yang kita datangin, Tasik Biru. Dan jujur, panas banget. Mata yang udah segaris makin hilang aja. Sebenarnya ini udah jam 4 sore loh. Daripada lama-lama di sini, kita lanjut cari makan malam yuk. Tempat ini menjadi pilihan kita, Siniawan Heritage Town, lingkungan kota tua yang masih terjaga keasriannya. Banyak pilihan makanan yang menarik dan juga otentik. Hujan pun mulai turun dan kita memutuskan untuk balik ke hotel dan istirahat. Kalau kamu tinggal di Malaysia tapi nggak pernah jalan-jalan ke taman, sumpah rugi. Untuk kalian yang belum tahu, taman yang ada di Malaysia nih kebanyakannya bukan untuk jogging aja ya. Kamu bisa jogging dengan pemandangan yang bagus. Kamu juga bisa quality time bersama keluarga di sini ya. Bukan itu aja, taman yang ada di kawasan Malaysia udah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Kayak gini nih contohnya, ada playground untuk anak-anak, ada lapangan untuk main bola, ada juga arena untuk outbound guys. Yang suka rock climbing pun ada juga di sini. Nah, yang ini fasilitas yang paling aku suka adalah main gym gratis. Dan fasilitas ini kita bisa menikmatinya secara gratis. Dan semua orang boleh pakai. Walaupun ada beberapa yang kita mesti bayar ya. Tapi disclaimer ya, nggak semua taman di Malaysia punya fasilitas yang sama. Di setiap taman mungkin ada fasilitasnya masing-masing ya. Jadi daripada olahraga itu aja di rumah, mendingan keluar sekarang, cari taman yang banyak fasilitasnya ya. Happy holiday guys. Kita Nah, itulah culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia, yang dimana kita bisa melihat sendiri sahabat semua, kalau di Malaysia lampu merahnya itu ada tombolnya, sehingga memudahkan untuk warga yang misal kata ingin menyeberang jalan. Di Indonesia belum ada ya, mungkin kalau ada pun di kota-kota besar, dan itu hanya di tempat tertentu. Beda dengan di negara tetangga yang dimana sistemnya benar-benar memudahkan. Selain itu sahabat semua, kalau di Malaysia itu nggak ada pungli, kemudian dari segi fasilitas tempat untuk warganya disediakan seperti taman-taman gratis, dan mata uang ringgit Malaysia dari ke hari makin menyala. Mungkin kalau dilihat video abangnya yang tukar uang ringgit ke rupiah sudah agak lama ya, dan ini juga menjadi perbincangan hangat di media sosial karena menimbulkan salah paham, sebab sekarang jika kita tukar mata uang ringgit, 1 ringgitnya itu bisa mencapai 4.500, bahkan bisa lebih. Selain itu sahabatku semua, dikira Malaysia itu seperti Indonesia, tapi ternyata
beda mbaknya daripada Indonesia, cukup dibuat terkejut dengan suasana yang ada di Sarawak, Malaysia. Selain itu, warga Jakarta juga agak kaget ketika berbelanja menggunakan uang ringgit, seolah-olah terasa agak mahal. Kalau kita jajan mas, misal kata pergi ke Malaysia, kemudian berada di Alor Street Food, harga makanan di situ memang terlampau mahal. Dan ada pelajar daripada Indonesia ketika membelanjakan makanan di Malaysia yang dimana menilai kalau harga barang-barang di Malaysia jika ditukarkan ke rupiah agak lumayan mahal. Tapi sebenarnya sahabatku semua, harga-harga seperti itu normal di Malaysia. Lalu bagaimana kesan-kesan orang Indonesia ketika berada di Malaysia? Selanjutnya langsung kita simak dan kita reaction videonya, yang dimana orang Indonesia ini kagum, kaget, terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Seperti apa kok sampai kaget, terkejut terus? Kita simak videonya. Apa sih baki? Yang ini mbak-mbaknya datang ke Malaysia ke TRX Mall. Allow me to reintroduce Salah myself. satu mall My yang name cukup sangat populer di Malaysia dan menjadi destinasi wisata bagi para pelancong. Another day, another random video from Igas Gallery. Makanan serba ada. TRX Mall. Yes, we go to the viral place in Malaysia. Udah mau cari makan dulu kita. We're so hungry guys. Ramennya. Jadi kita mau beli Oriental. Wow. This one. Spicy. Look, ini asing. Oke, asing. Bisa. Yang ini satu. Asing itu dipisahkan. Oke. How about this one? Spicy pak. Nggak bisa ngomong. Semua cili asing. Oh, I see. Now we're looking for drinks. Now kita cari minum. Saya pengen yang es seger. Oke, ada candle guys. Everything. Kita cari tempat duduk dan tempat duduknya di sini. Disuruh yang abu-abu guys. Oke, kita di sini. Dia ada di sebelah sana. Lagi beli minum. Meanwhile dia cari apa namanya tempat di kuat. M70 set. Semuanya serba lengkap. Kalau di Malaysia. Iya bejir. Dapat susu. Apa sih susu? Baki. Angel jadinya makan Oriental ramen yang goreng dan Taiga makan Oriental ramen yang kuah. Kita tambah kita tambah dampunya guys. Sini ada 6. Oke, kita makan dulu. Itu palanya masih gede loh di situ. Super nyami, happy enjoy banyak. Sudah kita makan dulu. Malaysia. Kita udah selesai makan dan sekarang kita mau pulang. Alright, see you. Putrajaya Hai. Pusat Nah, kali pentak ini pirat. kita mau eksplor Putrajaya yang ada di Selangor, Putrajaya, Kuala Lumpur, Malaysia ya. Sekilas informasi, Putrajaya ini adalah tempat pusat pemerintahan Malaysia. Di sini adalah tempat pentakbiran, yaitu semua tata kelola negara kayak pengawas keuangan, tata ekonomi, semuanya ada di Putrajaya, pusat ekonomi mereka. Ini kayak istana kerajaan juga di sini. Ini tampak malam hari, tempatnya atau suasananya begitu nyaman, kondusif, dan lampu-lampu yang indah. Tuh kelihatan dari jauh ada jembatan warna-warni. Ini kita mau ke situ guys, tapi dibawa Bang Surya. Pertama-tama kita mau parkir dulu ya. Ini kita masuk ke tamannya. Kalau informasi, taman ini aman, milik pemerintah. Kalau misalnya kita mau masuk, kita harus ada card ya. Jadi kayak tap gitu untuk parkirnya. Dan ini dibuka sampai jam 10 malam untuk hari biasa dan jam 12 malam di hari weekend Sabtu Minggu. Kalau kalian mau berkunjung ke sini, kalian pastikan jam buka tutupnya ya, supaya kalian nggak kecewa. Kita telusurin dulu, setelah masuk kita telusurin dulu jalanannya, suasananya begitu nyaman, lampu warna-warni, tempat yang enak, bersih, jauh dari polusi, pokoknya menyenangkan mata, dan semuanya serba indah.
Kita telusurin Wow, sampai ke tempat-tempatnya. Nama taman ini dia Perbadanan Putrajaya ya. Nama daerahnya Putrajaya yang ada di Selangor, Malaysia. Harusnya ini ada lampunya, mungkin mati kali. Lanjut kita turun ke bawah. Ke bawah itu nanti kita udah dapat melihat danau buatan yang indah. Dan di atasnya ada jembatan warna-warni. Kesannya kita kayak ada di Singapura atau di London atau di Eropa ya. Pokoknya keren deh pokoknya. Ikutin aku terus ya, kita explore. Nah ini teman aku namanya Soraya Oya. Nah dia itu suka buat vlog juga sih. Tuh kalian lihat tuh, cantik banget, tempatnya indah. Pokoknya kalau kalian ke Kuala Lumpur kalian wajib datang ke daerah Selangor Putrajaya karena di sini juga tidak kalah menarik dari Kuala Lumpur. Di sini juga banyak destinasi yang tidak banyak orang tahu. Karena biasanya orang-orang pelancong itu hanya di Bukit Bintang, Menara Kembar, Batu Caps, tapi mereka jarang ke Putrajaya karena di Putrajaya juga lebih banyak pokoknya spot-spot yang harus kalian kunjungi, yang indah-indah, semuanya pastinya gratis ya, nggak ada pungli, nggak ada tukang parkir. Enak di Malaysia ini kita juga merasa nyaman, nggak takut dijamret, nggak takut dipungliin, nggak takut minta bayaran. Lanjut kita explore tuh, kalian tuh indah banget sampai ujung sana, pokoknya keren banget. Indah banget tempatnya. Aku di sini betah sih lama-lama. Cuman ini jamnya kayaknya udah jam 10, udah mau tutup operasionalnya. Tadi kita udah ada yang datangin, udah tutup bang katanya. Jadi kita siap-siap juga harus pergi ya, karena memang operasional sudah close. Ini aku mau jelaskan kalian, ini adalah danau ini danau buatan, tapi pokoknya kelihatan indah. Betul Di sekali. pinggir-pinggir ada pagar, terus di depannya itu ada jembatan warna-warni. Aku nggak tahu ya itu jembatannya berfungsi. Ya berfungsi, memang tempat orang lalu lalang. Kita explore ya. Nah kita tunjuk dulu. Tuh di bagian belakang itu keren banget guys. Karena lampunya itu menyala. Tapi kayaknya nanti kalau misalnya udah tutup, kayaknya bisa mati di lampunya karena mengurangi energi ya. Lanjut kalian ikuti aku terus. Tuh. Yang aku suka itu udaranya itu loh, walaupun cuacanya panas tapi kita kayak kelihatan pokoknya selalu nyaman, nggak ada orang merokok, nggak ada polusi. Pokoknya ini best, negara yang paling best aku kunjungi. 1 tahun aku mau 2 kali atau 3 kali bahkan mau ke Kuala Lumpur. Lanjut kita explore sampai semuanya tuh ya. Jangan lupa tuh, ini kita udah ada di taman depannya ya, bagian depannya masih ada orang sih, cuman kayaknya udah banyak yang pulang karena memang jam operasional udah mau tutup. Ini Perbadanan Putrajaya. Mau kemana lagi bang? Ini mau pulang karena memang udah diusir karena udah habis waktunya. Yuk yang mau ke Malaysia kalian catat ini. Kalian wajib ke Putrajaya Pentakbiran Malaysia ya, yang ada di daerah Selangor. Kalau dari bandara sih dekat sih ke sini. Nah ini gedung pengawas keuangannya, kalian lihat tuh indah banget, kayak IKN ya. Tuh pokoknya keren banget, nggak ada kemacetan, nggak ada sampah. Pokoknya seneng banget, mata dimanjakan sepanjang jalan, sepanjang tempat. Di sini kita merasakan kenyamanan yang hakiki. Pokoknya kita nggak merasa takut di sini, nggak takut dijamret ya. Pokoknya aman banget deh. Tapi memang Malaysia ini ya, buang sampah pun didenda, berhenti sembarangan pun kena denda. Jadi memang hukum itu tegak lurus ya, nggak bisa dibayar-bayar. Jadi kalau misalnya buang sampah, kau didenda kalau nggak ditangkap. Nih kita mau menuju Masjid Pink. Sebenarnya tuh udah kelihatan, sebenarnya Masjid Pink ini cantiknya di siang hari, cuman kan kita nggak ada waktu, jadi malam aja semuanya harus kita explore ya. Ini viral kok di TikTok, banyak nih, kalian lihat aja Masjid Pink di Putrajaya Malaysia, pasti nanti muncul, keren apalagi siang hari. Ini juga wajib kalian catat ya sebagai destinasi kalian yang akan kalian kunjungi jika ke Malaysia. Aku udah pernah sholat kok di sini kemarin, pokoknya enak, nyaman, 2 kali sholat aku di situ. Wudhunya pun keren tuh, itu kerajaannya tuh, istana kerajaannya. Kalian lihat tuh, keren banget, masya Allah tabarakallah. Lanjut kita mau ke
danau-danaunya itu bisa turun loh. Kalau siang hari itu ada orang jualan di bawah, ada kafe-kafenya. Nah ini lapangannya guys, masih banyak orang tuh, orang jogging. Nah lanjut kita explore tuh. Biasanya kalau siang cantik tuh foto, ada bacanya Putrajaya. Terima kasih ya sudah nonton. Next kita mau explore apa lagi? Jangan lupa komen ya. Buat kalian yang mau ke Malaysia, ini salah satu destinasi yang wajib kalian buat planning kalian. Ini kita menuju pulang. Inilah tadi jalan jembatan warna-warni itu kan. Enak kan dilihat kan? Seger gitu mata melihatnya. Sampai dibuat kagum dan terheran-heran yang dirasakan oleh pelancong daripada Indonesia ketika berada di Malaysia. Aman, tentram, gak ada pungli. Jadi Malaysia itu kalau bab soal wisata taman-taman kota memang tidak akan ada pungutan liar dan tidak takut dicopet kata masnya. Dan meskipun jalan kaki sendirian di Malaysia aman dan nyaman. Selain itu sahabat semua, pelancong Indonesia juga sampai dibuat takjub dengan Putrajaya yang dimana seolah-olah seperti berada di Eropa. Ya memang negara tetangga kita dalam tata kotanya begitu sangat menakjubkan, rapi, bersih, sehingga pengunjung ketika datang ke sana maka akan dibuat kagum dengan bangunannya, kebersihannya, dan aturan di Malaysia memang begitu sangat tegas. Barang siapa yang membuang sampah sembarangan maka akan dikenakan denda dan hukuman. Sebab itu di Malaysia negaranya begitu sangat bersih dan rapi. Selain itu, destinasi wisata mallnya, salah satu mall TRX yang berada di Malaysia, yang dimana juga membuat pengunjung daripada Indonesia begitu akan kagum dengan berbagai aneka jenis makanan yang ada di Malaysia. Semuanya serba lengkap. Oke, untuk videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.